Oke, shalom semuanya. Saya menyapa semua yang live secara langsung di Zoom maupun yang mengikuti secara recorded. Shalom. Selamat malam semuanya. Salam damai sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya semua dan bersukacita tentunya. Malam ini kita akan memulai ibadah GIC kita ya, Grow in Christ ya, atau Komsel untuk Gereja IHK yang bisa dinikmati secara langsung setiap hari Selasa jam 7:30 malam ya. Buat teman-teman yang mau bergabung bisa nanti melihat link yang ada di YouTube maupun di Facebook. Oke, buat teman-teman, yuk mari kita sama-sama awali ibadah GIC kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mau memulai ibadah GIC kami pada malam hari ini. Pimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara, dan Engkau yang sendiri memberkati acara ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya serahkan ke yang bertugas WL malam hari ini, yaitu Ko Henry, untuk memimpin kita lewat satu pujian. Silakan Ko Henry. Sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari sama-sama kita nyanyikan Yesus. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat berdoa Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya mau sarankan sebuah. Terima kasih, Pak Hendri. Kita akan sama-sama masuk di dalam firman Tuhan. Saya boleh minta Kak Tukul Santoso untuk berdoa untuk sharing firman malam ini. Silakan Kak Tukul. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kembali kami boleh datang kepadamu, menyerahkan JSC kami pada malam hari ini. Bahkan sebentar kami akan bersama-sama sharing akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kamu memberkati hamba-Mu yang akan membawakan sharing pada malam hari ini. Biarlah apa yang disampaikan boleh dipahami, dimengerti, lebih lagi boleh tumbuh dalam setiap hati kami, bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tukul. Silakan hambanya Kok Santo yang melayani. Salam semuanya. Shalom. Suara saya jelas ya? Jelas. Terima kasih. Kalau minggu pertama ini saya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Paulus Eko Dianto, di mana di bulan ini tentang perubahan hati yang baru. Temanya hati yang baru. Langsung aja kita sharingkan firman Tuhan ini, kita mengulang kembali. Hati yang baru. Dunia selalu menawarkan hal yang baru dalam kehidupan kita. Maka kita perlu juga siapkan hati yang baru. Seperti layaknya hati secara fisik. Maksud yang secara fisik, hati secara jasmani ya. Itu yang berfungsi diantaranya untuk menghancurkan sel darah merah supaya kita lebih sehat dan energi. Dan fungsi lainnya adalah untuk detoksifikasi. Mungkin banyak fungsi-fungsi hati secara jasmani yang lainnya ya. Dan di sini kita bukan membicarakan masalah hati secara fisik atau jasmani atau ilmiah, tetapi kita membicarakan tentang mana hati secara rohania. Hati yang secara rohania adalah suatu, menurut saya, suatu wadah yang dimana terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak, atau yang kita sebut jiwa. Nah, hati secara rohania, di mana di situ yang terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak itu adalah diantaranya berupa karakter. Secara rohania, pastikanlah fungsi hati kita supaya hidup dan sehat. Kita jangan sampai tertipu dengan penampilan saja, karena itu bukan cerminan hidup yang benar, sehat, dan jujur, karena hanya hati yang tidak bisa berpura-pura. Mungkin kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Mungkin kita berpenampilan baik ya, orang seseorang, tapi kita nggak tahu hatinya. Yang tahu hanya Tuhan. Tuhan tidak melihat
penampilan dari fisik kita, tetapi melihat kembali lagi ke hatinya. Ini menurut saya sangat berat sekali ya. Kalau di dalam suatu ibadah, seorang WL selain bertanggung jawab, dia juga seperti kayak WL Cisanti, ya kan, Cekesia, Koendro, Koendri ya, itu benar-benar bukan selain hanya bertanggung jawab, tetapi harus berfokus membuka pintu hati. Artinya pintu hati itu membuka hati setiap jemaat ya untuk masuk di dalam kekudusannya, di dalam kuasa Tuhan. Jadi ketika mulai dari pujian penyembahan, bukan hanya gereja ibadah secara rutinitas, tapi ketika keluar dari ibadah atau secara on-site atau online, dia menarik ya untuk mendapatkan dalam arti dalam kuasa dan kuasa Tuhan gitu. Jadi bukan hanya rutinitas saja. Orang berpenampilan rapi belum tentu hatinya baik, dan Tuhan bukan melihat penampilan dari seseorang, tapi dari hatinya. Hati yang lama dirubah menjadi hati yang baru. Nah, ini yang kita perlukan untuk menjadi hati yang baru atau karakter yang baru. Hati yang baru akan memperbesar kapasitas kita untuk menerima dan mengelola segala hal yang dianugerahkan, baik rohani dan jasmani pada Tuhan, pada kita. Hati yang baru hanya bisa terjadi saat kita mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, berkarakter Kristus. Hati yang baru sama dengan tanda kutip karakter baru, yaitu mengikuti karakter Kristus. Ini berarti kehidupan kita harus menghasilkan hal-hal yang baru juga. Jangan terjebak dalam cara hidup dan prinsip yang lama. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan berusaha membantu kita bagi orang yang percaya kepadanya dan yang mau dibentuk dan diproses menjadi ciptaan yang baru, berkarakter Kristus, dengan adanya bantuan daripada Roh Kudus. Kita lihat usaha Tuhan dalam kehidupan kita di dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Ini dimaksudkan untuk pembaruan Israel sebenarnya, tapi ya fungsinya juga untuk kita semua bangsa di dunia ini. Saya akan bacakan saja di dalam ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini membicarakan Tuhan berupayakan kita, umatnya, kepada orang yang percaya, yang mau diperbarui hati yang lama menjadi hati yang baru. Karena kemampuan kita kalau terbatas, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk membantu dan memampukan kita dalam proses atau dibentuk ke hati yang baru. Karena kemampuan kita terbatas seperti yang kita ketahui. Kemudian di ayat 27, demikianlah firman Tuhan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat ini berbicara ketika Tuhan memberikan kita pun harus meresponinya. Tuhan memberikan kita hati yang baru, kita harus menerima dan meresponinya yang sesuai dengan keinginan Kristus. Dan kita pun harus mau melakukannya. Dan kelanjutannya kita di dalam ayat 28,
Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat ini berbicara tentang kesemuahannya daripada ayat 26 dan 27. Ketika Tuhan mau memberikan hati yang baru, dan kita menerimanya dengan meresponinya, Tuhan akan menjamin suatu yang proses yang dibentuk dari hati yang lama menjadi hati yang baru. Terus kita membicarakan bagaimana keadaan hati yang lama. Kita langsung aja kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah pada hari-hari terakhir oleh datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri atau garang, dan tidak suka yang baik. Ayat keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, demikianlah firman Tuhan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Keseluruhan ini mengingatkan pada orang yang seperti orang yang munafik ya, maksudnya ya, muna. Keseluruhan ayat ini mencatat dengan jelas, dan hal-hal ini sedang terjadi di dunia yang kita jalani. Maka kita di masa-masa yang seperti yang sukar ini, kita memerlukan Roh Kudus untuk membantu kita dalam perubahan-perubahan dari hati yang lama, karakter yang lama, menjadi hati yang baru, karakter yang baru, yang serupa dengan karakter Kristus. Memang sulit, tetapi kita harus berusaha. Karena kita tahu Tuhan baik. Dan kita tahu juga bagaimana caranya ya mendapatkan hati yang baru. Mungkin dijelaskan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Bagaimana mendapatkan hati yang baru? Satunya yaitu hidup dalam pertobatan. Yaitu yang tadi saya katakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di sini hargailah pengorbanan Tuhan atas kita, atas pengorbanannya, supaya kita mengikuti sesuai dengan karakter Kristus. Terus bagaimana kedua mendapatkan hati yang baru? Mengerti akan kehendak Allah. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah pembaharuan budimu, sehingga kamu membedakan mana kehendak Allah dan yang sempurna. Selalu perhatikan bagaimana cara Allah berpikir dan cocokkanlah kehendaknya dengan kehidupan kita.
Sebesar apa Tuhan menolong dan memberkati. Yang saya baca-baca di Alkitab, saya mendapatkan tentang hati, tentang kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas hati kita. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, demikianlah firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan dengan ulangan kembali yang telah disampaikan minggu kemarin oleh Bapak Gembala. Dan kami percaya dengan firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu kemarin memberikan kemampuan kita menjalani dari hidup yang lama, hati yang lama, berubah menjadi karakter yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Santo yang sudah dengan sangat tepat ya menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Gembala kita. Mari sebelum kita ngobrol-ngobrol dan juga saling merenung bersama tentang transformasi hati ini ya, sebelum kita masuk di sepanjang bulan Maret ini, mari kita persiapkan hati kita dan kita doa bersama-sama. Mungkin izinkan saya membantu firman Tuhan untuk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk satu firman Tuhan yang luar biasa disampaikan kembali oleh hamba-Mu Pak Santo ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hidupnya, pekerjaannya, keluarganya, kehidupan pribadinya Engkau pelihara dengan sempurna dan kembalikan berlipat ganda saat dia sehari ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan biar kebenaran firman Tuhan itu juga hidup melekat dalam hidupnya, memberkati. Juga untuk kami semua yang mendengarkan, saya percaya firman Tuhan ini sedang menegur dan menguatkan kami, mengubahkan hidup kami. Saya berdoa kiranya Engkau berikan kami hikmat untuk bisa mencerna dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan sebelum kami masuk di dalam sharing firman Tuhan bersama-sama, kiranya ada banyak hal yang Tuhan taruh dalam hati kami, sehingga saat kami sharing, banyak orang juga diberkati dengan apa yang kami sharingkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa ya, tentang transformasi hati. Hati itu sangat susah untuk dijaga ya. Pak Gembala kemarin khotbah tentang rambut. Hari ini malah gunting rambut. Puji Tuhan. Ganteng juga Pak. Rambutnya baru. Iya. Saya belum gunting rambut. Puji Tuhan. Ada pepatah dalam dunia perkoboyan itu, rambut boleh sama hitam, tapi isi hati siapa yang tahu, katanya. Ya. Jadi mari hari ini Bapak Ibu kita coba merenung bersama-sama tentang satu tema, yaitu perubahan hati menuju hati yang baru. Ya, ini sangat baik sekali. Kemarin waktu saya onsite itu saya mendengar bahwa setiap hari itu kita disuguhkan hati yang baru, Bapak Ibu. Nah, ini sangat permulaan yang bagus. Sebuah wake up call ya. Panggilan bangun tidur buat kita semua orang percaya bahwa setiap hari itu kita disuguhkan oleh hal-hal yang baru. Dunia itu sangat cerdas loh, menggoda kita, mencuil-cuil kita itu dengan hal-hal yang baru. Makanya kita perlu persiapkan hati yang baru. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, rekan-rekan sudah mendengarkan tadi bagaimana pemaparan, terutama kemarin pasti sudah dengar langsung kan dalam ibadah. Bagaimana tentang sekarang kita mau bahas bersama-sama. Ya, saya akan mulai dari para ibu-ibu dulu. Mungkin gembongnya dulu nih. Ya, Bu Marcel bagaimana kemarin? Ibu Gembala, kita mulai dari ibu dulu nih, karena ibu ini kan gembong. Gerbongnya.
Nah, bagaimana Bu tentang Gembong hati ya. yang baru? Bukan gembong Iya. penjahat, Bu. Ibu gembong penjahit. Iya, menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Santo, transformasi hati. Ya, hati ini beda sama kita bicara mulut. Beda sama kita bicara muka. Muka bisa kita kasih make up. Mulut kita bisa belajar ya, kita bisa manis-manis, tapi di dalam hati ini tidak kelihatan, Pak. Jadi apa yang di dalam hati akan tercermin dan terpancar, keluar. Nah, apakah hati kita berpikiran yang baik, hati kita penuh curiga atau prasangka, memang mudah mengatakannya. Oh, saya mengampuni. Oh, saya menyesali. Oh, saya tahu saya berbuat dosa atau saya berbuat salah. Tetapi kadang-kadang kan tidak tercermin dan susah. Ada orang yang gampang mengerti, mengkoreksi diri. Ada orang yang susah juga gitu loh. Jadi ditutupin. Jadi hati ini memang sesuatu yang seperti samudra. Tidak kelihatan apa yang ada di dalam situ. Hanya bisa kelihatan luarnya saja. Nah, transformasi hati ini sangat penting buat kita yang mengaku, yang katanya orang Kristen. Ya gampang sih kalau mengikuti teorinya, tetapi pada saat prakteknya mengalami masalah, itu sangat susah. Apalagi hati yang mengucap syukur di dalam setiap kesusahan dan pergumulan yang kita hadapi. Jadi transformasi hati ini bagi saya itu akan mengena kepada setiap pribadi anak Tuhan yang sudah mengalami Tuhan. Jadi kadang-kadang saya ini merasa jauh sama Tuhan, tetapi ada saatnya pada saat saya mengalami kesesakan, saya itu diberikan mujizat yang instan gitu loh. Nah, saya kadang bersyukur disitulah saya merasa saya bersyukur sekali ya kan kalau kita mengalami himpitan dan cobaan itu, tetapi pada saat kita mengalami jalan keluar, maka kita merasakan seperti Tuhan itu ada dekat dengan kita gitu loh. Walaupun mungkin di sekeliling kita tuh tidak melihat, merasa kayak, kamu pura-pura, kamu belum bertobat, kamu cuma di mulut saja gitu. Tetapi ini memang pengalaman pribadi. Jadi tidak bisa di-sharingkan satu pengalaman dengan pengalaman Pak Charlton dengan saya mungkin berbeda-beda. Caranya, gayanya, dan cara Tuhan bekerja juga pasti berbeda. Sesuai dengan karakter kita masing-masing. Jadi kedewasaan itu memang tidak bisa diteorikan, apalagi menyangkut dengan hati, ya tergantung dengan pribadinya dengan Tuhan masing-masing itu, Pak, yang saya bisa katakan, Pak, sebagai gembong. Sebagai gembong, ya. Iya, Pak. Jadi memang seringkali kita menyembunyikan kegalauan hati kita itu dengan penampilan ya. Nah, saya juga punya teman, hamba Tuhan juga. Suatu hari kami lagi istirahat itu, kami berbincang-bincang dan dia bilang kalau kamu tolong ngertiin saya. Saya bilang ngertiin kamu apa? Dia ini anak seorang pendeta besar ya. Jadi dia bilang bahwa saya itu nggak bisa seperti ayah saya. Jadi saya itu menyembunyikan kekhawatiran saya akan penerimaan orang itu dengan semua harta benda. Jadi kalau saya pakai handphone bagus, celana dan baju yang mahal, lalu naik mobil mewah itu supaya orang berpikir saya itu hebat, saya itu mampu. Padahal saya itu sangat takut orang nggak bisa terima saya. Jadi ini ya seperti itu, penipuan namanya. Kalau saya bilang itu penipuan ya. Apalagi kalau kita ketemu sama orang kita sebel, tapi kitanya masih bisa berpura-pura. Kalau saya nggak bisa tuh pura-pura. Kalau sebel ya sebel. Itu yang disebut poker face ya. Muka itu seperti orang main poker gitu. Jadi kartunya jelek, tapi pura-puranya kartunya bagus. Akhirnya gambling. Rupanya menang. Iya kalau menang, kalau kalah bagaimana? Jadi terima kasih Ibu Gembala yang sudah ya itu pengalaman pribadi ya. Dan memang pengalaman pribadi masing-masing nggak bisa disamakan. Puji Tuhan. Ayo,
Bapak Ibu semua, kita ini sedang belajar untuk merestorasi hati ya. Bagaimana mungkin sekarang kita coba ke Bu Iva, Ci Iva, bagaimana? Ci Iva, biasanya rambutnya bagus ini Ci Iva. Bagaimana dengan restorasi hati? Oh, kok tumben nggak di mesin catok. Puji Ya Tuhan. Pak, salam semuanya Pak, Ibu. Salam Ibu. Restorasi hati ya. Hati ya, masih terus belajar sih Pak untuk mengubah hati ini lebih baik lagi. Yang pasti yang lebih apa ya? Lebih ingin tahu apa sih kehendak Tuhan atas diri kita, ya termasuk hati kita harus kita harus kita jaga. Yang pasti itu tetap masih dalam tahap belajar dan proses, dan tapi puji syukur kepada Tuhan ya, tetap Tuhan terus ajari sampai saat ini ya. Itu aja sih Pak, dan yang paling penting Tuhan Yesus baik. Amin Bu, kalau nggak baik bukan Yesus namanya Bu. Ya itu aja Pak. Pernah nggak Ci Iva merasa bahwa waktu kita mau berusaha jadi lebih baik, malah itu kita sering digoda ya? Maksudnya banyak orang yang gangguin, banyak orang yang nyakitin, kok malah kita mau berubah, malah ujiannya banyak ya? Itu sering sih dirasakan, sering dirasakan bahkan oleh orang-orang terdekat kita bahkan itu ya. Karena sampai saya berpikir, ternyata seperti ini ya, gitu loh. Ternyata itu saya pernah berpikir itu sampai, tapi puji Tuhannya sih Tuhan itu tidak membiarkan saya untuk lari dari hal yang seperti itu. Mungkin dari keluarga saya ya, terlebih dari keluarga saya. Saya waktu itu udah sering merasa saya ini benar-benar di tempat ini, dan kebetulan dulu kan saya dari seberang. Nah, orang tua saya bilang yang dari seberang ini kamu gak baik di sini gitu loh kan. Padahal saya udah merasa sangat baik di sini ya ikut Tuhan gitu loh, maksudnya. Saya sudah merasa sangat baik dan saya menjadi lebih baik, tapi dari keluarga saya contohnya, kamu nggak akan bahagia kalau kamu seperti itu, menentang orang tua itu kamu nggak akan bahagia. Terlebih-lebih kamu meninggalkan keyakinan kamu yang terdahulu gitu kan. Keyakinan kamu itu apa sekarang gitu, hanya cuman begini ya, kamu dengan cara ibadah kamu yang berbeda, dengan cara begini ya. Saya ya mungkin agak-agak disepelekan sama mereka, tapi puji Tuhan saya banyak sekali diajari bahkan oleh teman-teman yang mungkin saya banyak belajar dari teman-teman pelayanan, dari teman-teman senior saya gitu ya kan. Saya selalu ambil hal yang positifnya, yang pasti ya mungkin negatifnya pernah gitu ya, kok begini, tapi itu merupakan suatu hal yang membuat saya, oh ternyata Tuhan itu menempa saya seperti ini. Tuhan itu menempa saya supaya saya harus begini. Saya tidak boleh mengikuti perasaan saya tidak boleh mengikuti keegoisan saya gitu. Dan puji Tuhannya lagi ya, Tuhan sampai sekarang mengajari saya banyak hal, bahwa kalau kamu mau ikut saya gitu loh. Sering saya membaca di firman Tuhan bahwa memang ikut Tuhan itu tidaklah mudah. Ikut Tuhan itu tidak hanya cuman bisa berdoa, tidak hanya bisa membaca firman Tuhan, tapi kita pun harus bisa mengendalikan hati kita juga gitu.
terus apa namanya itu tetap mengikuti apa yang Tuhan mau gitu loh. Mau walaupun itu berlawanan dengan hati kita. Enggak, saya nggak mau begini, tapi Tuhan, lu harus seperti ini gitu loh. Itu saya banyak sekali belajar, terlebih-lebih ya belajar dari firman Tuhan yang pasti ya. Ya saya mungkin orang bukan yang gimana-gimana yang mengerti banyak tentang firman Tuhan, tapi dari firman itu saya belajar banyak. Kalau misalnya saya nggak mengerti, pernah suatu kali juga mungkin bertanya sama itu entah Fendi, entah itu kalau saya enggan bertanya pasti saya cari di Google, oh seperti ini, oh begitu. Jadi saya cari tahu, oh ternyata Tuhan ini kemauan kita dan kemauan Tuhan itu seringkali berbeda, tapi walaupun berbeda itu saya percaya bahwa apa yang Tuhan mau itulah yang terbaik buat hati kita, buat setiap kita, terlebih-lebih buat kehidupan kita pribadi. Itu aja sih, Pastor. Terima kasih, Tuhan memberkati. Memang ujian itu datang dari orang dekat, Bu, tapi ya jangan patah semangat. Kayak filosofi gigi sama lidah, Bu. Gigi yang gigit lidah, tapi kalau giginya lubang, lidah yang ngelus-ngelus, ya kan? Kurang ajar memang gigi itu. Tapi ya kita memang Tuhan bilang, tampal pipi kiri, kasih tangan kanan. Maksudnya kasih pipi kanan, Bu. Ya, jangan kasih kaki kanan, Bu, ya. Ya, tapi sering dengan itu saya sampai sekarang itu hubungan saya dengan keluarga itu belum baik. Itu terus terang ya. Contohnya dengan keluarga saya yang di seberang, mereka kayak seperti ngapain sih lo seperti ini gitu ya kan, udahlah kembali aja gitu kan. Saya nggak bisa kembali, saya bilang saya sudah aman di sini. Udahlah yang seperti nanti kalau gua mati siapa yang bacain ini, kalau gua ini siapa yang bacain gitu dan bla bla bla. Tapi saya bilang kalaupun kita mati kita semuanya tanggung kok, semuanya sendiri-sendiri. Dosa saya pun nggak ditanggung sama beliau gitu ya kan, dan saya pun tidak menanggung dosa beliau. Apa yang telah kita perbuat ya kitalah yang menanggung sendiri kan. Apa yang kita tanam ya kita yang menuainya gitu loh. Ya bahkan mereka sampai aduh lu so pinter banget deh, udah kalau kamu lu ini deh, lu ambil air ini gini udahlah coba lu lu kalau masih bisa baca kitab yang itu lu coba baca kitab yang ini bahkan gitu. Aduh udahlah, kehidupan saya adalah yang sekarang ya itu kehidupan saya nyaman bersama Tuhan, walaupun ajaran-ajaran Tuhan itu memang tidak mudah untuk kita ikuti gitu ya kan, tapi ya puji Tuhan itu ya saya bilang apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan pribadi, tetap Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengingatkan saya dalam kondisi apapun, Tuhan yang memberikan saya kekuatan itu, terlebih-lebih ya hati saya ya, kembali lagi ke hati saya mau perbaharui, tentunya ya dengan hikmat ya daripada Tuhan ya, dengan cara ya kita banyak-banyak baca firman, berdoa ya, walaupun mungkin saya berdoa ya tidak seperti, saya tidak begitu pintar dalam berdoa ya, pokoknya ya semudah mungkin saya bilang Tuhan Yesus baik, pokoknya terlalu baik buat saya. Nanti Tuhan yang bantu berdoa, Bu. Ya pasti. Tadi saya percaya. Ada dalam bahasa Inggris itu disebutnya only time can heal. Nanti ya, hanya waktu yang bisa menyembuhkan. Dan only time can tell. Hanya waktu yang bisa membuktikan, Bu. Jadi nggak usah khawatir, teruslah dalam perjalanan imanmu, spiritual journey Ibu, nanti Tuhan akan buktikan kepada saudara-saudara yang masih berseberangan. Tenang aja. Yang penting saya pernah belajar satu kalimat bagus yang bilang begini, sesuatu yang
mudah kamu lakukan tidak memberikan kamu pelajaran apapun. Jadi kalau memang Tuhan itu kasih pelajaran yang sulit sekarang, itu memang pelajaran yang bagus. Kalau gampang dilakukan, itu mah bukan sesuatu yang pelajaran yang bagus gitu. Contohnya, kalau kita cuman masukin air, nyalain kompor, masak air, terus kita bikin, kita udah jago masak, ya enggak juga. Cuma masak air doang, masa jadi jago masak. Tapi kalau bikin bumbu ini itu, ya itu baru pelajaran yang bagus. Terima kasih, Bu Iva, luar biasa. Rupanya perjalanan transformasi hatimu itu luar biasa. Semoga Tuhan menolong selalu. Oke. Terus Bapak Ibu, kita rupanya punya perjalanan iman yang luar biasa. Masing-masing itu rupanya antara Ibu Gembala dengan Bu Iva aja onak durinya banyak ya. Ibu Iin, aduh ini saya salam kenal ini. Saya belum tahu loh Bu Iin. Ini Bu Iin Cipto atau Bu Iin? Diam lagi orangnya. Ya Bu Iin, shalom. Ya, mungkin sambil nunggu Bu Iin ini nyalain mic-nya, kita mungkin Cisanti ada pengalaman hati nggak? Permainan hati? Mana Cisanti juga diem juga ya. Mungkin suaminya. Oh iya. Halo. Oh, takut feedback ya, enggak kan suaminya itu. Keluar dulu. Oh iya. Ya, Bu. Tapi balik lagi loh. Nanti pulang lagi. Iya. Jangan keluar terus nggak pulang lagi. Ya. Ya, shalom semuanya. Shalom, Cisanti. Ya, puji Tuhan. Sorry, baru pulang. Ya, mengenai khotbah Pak Paulus hari Minggu, seperti yang tadi Ibu Gembala dan Iva ngomong mengenai hati ya. Kedalaman hati seseorang itu nggak ada yang tahu gitu. Yang tahu hanya diri kita sendiri sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau kita menjaga hati kita dan bahwa kita itu manusia adalah manusia yang nggak luput dari dosa sih. Tiap hari pasti atau mungkin kita juga pasti melakukan kesalahan gitu. Tapi Tuhan kan maunya kan kita melakukan pertobatan setiap hari. Jadi buat saya sih, saya lebih mengkoreksi diri saya sendiri aja gitu. Santi. Oke. Sampai di mengkoreksi hati. Bagus itu. Apa yang Tuhan mau itu kadang susah gitu untuk kita lakukan gitu. Kita sebenarnya pengen gitu untuk berbuat yang tidak begitu gitu, tapi kadang-kadang tuh ngelakuinnya tuh susah gitu. Dan sebenarnya itu ngingatin kita juga sih, maksudnya bahwa kita itu semua manusia tuh nggak luput dari dosa dan kita tuh perlu Tuhan gitu. Dan perlu Roh Kudus untuk membantu kita tuh memulihkan hati kita gitu, membersihkan hati kita untuk kita benar-benar tuh sesuai dengan maunya Tuhan gitu. Kalau yang pengalaman saya sih seperti itu ya, maksudnya kalau kita nggak bersih, kita nggak ini, ya kita tahu sendiri lah konsekuensinya gitu. Sebenarnya kita udah tahu firman, cuman kadang-kadang kita tuh nggak mau ngelakuinnya gitu. Gampang ngomongnya tapi melakukannya itu kadang susah gitu. Nggak gampang gitu, Jan. Saya cuman belajar pengalaman saya bahwa Tuhan mau kok, maksudnya Tuhan tahu kalau kita mau dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang remuk, hati yang hancur, hati yang mau untuk berubah, dan percaya kalau Roh Kudus itu yang membantu kita kok, yang memulihkan gitu. Dan pasti kita diberikan kekuatan kok untuk melewati apa yang sudah melewati setiap ujian, setiap masalah yang kita hadapi. Itu aja sih. Dan itu pengalaman rohani saya sih. Yang sebelumnya saya juga pernah ceritain kan gitu, bahwa
Tuhan sanggup kok gitu, asal kita mau gitu, dan kita menyerahkannya sama Roh Kudus dan kita mau melakukannya. Gitu aja sih sebenarnya. Berarti tergantung keputusnya si Santi ya. Betul. Perubahan Ya, itu semua proses tergantung. sih, nggak gampang. Maksudnya nggak bisa kita 1-2 hari langsung, oh ya kita berubah gitu, nggak mungkin. Gitu, semua ada prosesnya. Gitu. Tuh. Dan lebih ke dalam aja bahwa kita tuh sebenarnya tuh emang nggak mampu gitu. Kita itu orang yang manusia itu lemah dan kita nggak sempurna. Nggak ada yang sempurna lah di hadapan Tuhan lah, istilahnya gitu. Dan nggak layak. Jadi tergantung keputusan dan kita itu harus mau menjalani proses ya. Jadi juga jangan waktu Tuhan berikan kita bentuk yang baru, hati yang baru, terus kita protes kok saya kok nggak seperti orang lain gitu, karena orang itu prosesnya beda-beda ya. Betul. Jadi semua itu punya porsinya masing-masing, Bapak Ibu. Kayak Bu Iva juga ditempatkan di keluarga seperti apa. Tuhan tahu kekuatannya Bu Iva gitu ya. Ci Santi ditempatkan di environment seperti apa itu karena memang Tuhan sudah tahu kesanggupan dan kemampuannya. Kalau ditukar mungkin belum tentu sanggup ya. Tapi kita semua itu sudah ditempatkan Tuhan. Yang penting keputusan. Ya, kayak mau hidup sehat ya keputusan. Kalau maunya nyaman ya makan aja terus. Tapi kalau mau hidup sehat ya nanti juga Tuhan berikan perubahan yang baik. Terima kasih Ci Santi. Bapak Ibu semoga setelah GIC ini kita punya keputusan yang baru. Ya, puji Tuhan. Citabi, bagaimana tentang permainan hati kita malam hari ini? Apa yang bisa engkau ceritakan pada kami? Ya, luar biasa. Belum ada. Oke. Yang penting teruslah berubah. Karena minggu lalu kan kita membahas tentang selalu berpikir negatif. Itu kan juga bicara mengenai hati kan. Iya. Karena hati kita juga, semoga kita juga selalu bisa mengkoreksi hati kita ya, seperti tadi Cisanti bilang. Iya, mengkoreksi itu bukan berarti ini menarik ini. Pemahaman mengkoreksi dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu berbeda. Kalau mengkoreksi itu dalam bahasa Indonesia berarti kamu salah lalu harus benar. Nah, kan gitu. Jadi nilainya 5 lalu harus dibikin 8 gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris mengkoreksi itu berarti dikembalikan ke posisi yang benar. Gitu. Jadi bukan orangnya dibodoh-bodohin lalu kamu itu bodoh, nilaimu jelek. Bukan. Oh, kamu itu salah cara belajarnya. Makanya nilaimu jelek. Kalau mau nilainya bagus, cara belajarnya begini. Jadi yang dikoreksi itu bukan nilai yang ditegur itu bukan nilainya, tapi caranya. Nah, mungkin kalau kita mau mengkoreksi hati kita, jangan kita menyalahkan diri kita bodoh, tapi mari kita arahnya kita harus kita benarkan. Seperti yang Pak Paul Seko kemarin bilang, memiliki karakter seperti Kristus. Jadi arahnya itu ke Kristus. Kita koreksi. Kalau saya kan suka nyetir ya, setiap hari pasti nyetir. Kayak Pastor Fendi pasti suka. Setiap hari kan kita nyetir kalau mau ke kantor kan. Kalau kita sudah masuk jalurnya orang, itu mau nggak mau kita koreksi setirnya supaya kembali ke jalur kita. Itu namanya dikoreksi, pengkoreksian jalur. Jadi gitu. Ya, puji Tuhan lah. Ada yang bisa dibagikan, Citabi? Atau mau dipas dulu? Dipas dulu deh. Pas dulu. Ya, karena ini permainan hati. Hati itu perlu kita bina. Oke, sekarang ini kita mungkin ke Pak Niki. Bagaimana Pak Niki minggu lalu tidak berjumpa? Bagaimana dengan hari ini? Permainan hati bagaimana? Permainan hati ya. Kayaknya saya next dulu. Nggak ada yang di-share.
Oke, yang penting terus kita mengambil keputusan yang baru. Puji Tuhan. Mungkin Pak Henry, Giovanni. Shalom, Pak. Ya, shalom. Shalom, Shalom Pak. semuanya. Ya, shalom, Pak. Apa yang bisa di-sharing, Pak Henry? Atau yang mau ditanyakan? Mungkin ini saya aja ya, maksudnya ini menurut pemikiran saya. Jadi saya juga kalau hati yang baru atau hati semacam seperti perasaan ya, meresponi segala sesuatu ya, mungkin masalah atau apa. Kayak contohnya mungkin saya hari ini bahagia, ketawa-ketawa. Tiba-tiba besok saya sedih, besoknya lagi mungkin berduka atau apa. Jadi kayak contohnya juga baru kemarin itu mungkin pikiran saya kacau, banyak salah dalam melakukan, menurut saya itu salah lah di mata Tuhan, banyak salahnya. Jadi saya suka meresponi hati saya itu, wah Tuhan kayaknya saya nggak layak. Jadi cuman ya Tuhan kasih tahu saya bahwa gini, selama kamu masih menggunakan dengan kekuatan kamu sendiri, ya pasti selalu salah. Makanya harus ikuti perasaan. Saya agak sulit juga ya ngomongin perasaan karena saya juga banyak salahnya, saya banyak kekurangannya. Tapi saya mau banyak terus belajar, memproses diri saya sendiri. Kayak contohnya segala sesuatu kan pasti ada masanya, ada waktunya. Yang penting saya harus banyak belajar. Terutama dari GIC ini, saya juga banyak belajar. Sama teman-teman semua juga saya banyak dibantu belajar. Agak dalam kalau soal perasaan ya, hati ya. Mungkin saya harus banyak belajar juga sama teman-teman. Karena hati kita kan nggak bisa kadang-kadang pergumulannya kayak tadi Ci Iva, kayak yang lain semua juga kan pasti kan punya pergumulannya masing-masing. Dan cara mengatasinya juga kan tidak mungkin sama, pasti berbeda-beda. Jadi saya mau ikutin proses Tuhan aja dah. Iya, ikutin proses Tuhan. Saya percayalah Tuhan pas. Asalkan kita ikutin prosesnya aja, jangan mengeraskan diri. Kayak contohnya dalam hal ini ya, amarah atau meresponi sesuatu yang salah, kayak kita harus, istri saya contoh dalam hal sederhananya aja, kadang-kadang kita kalau bertanya sesuatu ya suka kasar atau apa. Contoh, istri tanya, ini di mana? Nah, karena kita lagi sibuk, suaranya nggak kedengeran nih, kita bilang di itu di lemari. Istri lagi nanya, di mana sih? Udah dibilang dekat lemari. Nah, itu juga sama seperti meresponi apa yang ditanyakan. Padahal itu hal sederhana, tapi kalau kita meresponinya dengan watak kita yang lama, ya akhirnya jadi berantem. Tapi kalau kita meresponinya dengan perasaan yang kadang-kadang perasaan itu juga memang benar loh. Roh Kudus itu tuntun kita. Kadang-kadang kita kalau melakukan kesalahan itu kadang-kadang disentuh, jangan. Kamu salah loh, caranya seperti ini, berbicara dengan istri kamu itu salah. Harusnya tinggalkan dulu pekerjaanmu, ini loh ini loh barangnya ada di sini. Kan selesai, nggak ada masalah. Tapi saya meresponinya dengan hal kata-kata yang tadi, jadinya akhirnya berantem. Jadi kalau menurut saya hati itu, hati yang baru seperti meresponi, perasaan kita meresponi hal-hal yang seperti yang tadi lah, contohnya seperti itu. Jadi cuman itu aja paling sharingnya. Saya minta maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Memang kita itu, selalu saya sepanjang 2022 ini, saya prinsipnya saya nggak mau main perasaan. Jadi semuanya saya serahkan pada logika saja. Dalam pengertian begini, kalau kita tahu hidup kita nggak beres, hati kita nggak beres, ya diperbaiki gitu. Kita harus bisa menyelaraskan kehidupan kita dengan kebenaran. Nah, kebenaran itu kan nggak pakai perasaan. Kebenaran itu ya saklek, A, B, B. Jadi harus pakai logika. Jadi ya dalam hal kita
hari ini mau belajar tentang ngambil keputusan untuk hati yang baru, kita harus belajar untuk sebisa mungkin jangan pakai pikiran, jangan pakai perasaan, pakai logika, supaya apa? Kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Jadi selaraskan terus dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun memang logika dengan perasaan itu harus seimbang ya. Contohnya, misalnya ada yang meninggal di keluarga kita. Memang harusnya kita sedih kan, nangis. Tapi kalau kita sadar bahwa dia sudah tidak sakit lagi di tempat yang lebih baik, di tempat di mana nggak ada perang Ukraina lawan Rusia, harga BBM nggak naik, minyak goreng lancar, kita akan bersuka cita. Kenapa? Pikiran kita sudah dikoreksi oleh Tuhan. Perasaan kita diberikan hati yang baru. Kita jadi punya, makanya kan iman itu kan dikategorikan sebagai jangkar yang teguh. Jadi kita tuh punya anchor, punya jangkar gitu. Puji Tuhan, Pak Henry, kita belajar sama-sama semualah. Memang ini bukan hal yang mudah. Sangat tidak mudah. Pak Daniel, Bandung, bagaimana Pak tentang hati yang baru, Pastor Daniel? Pastor Daniel? Atau mungkin Ko Henry Wijaya? Kita mau ngomong. Ciripka, ya kemarin nggak ada hari Minggu. Gimana Ciripka? Hati yang baru ya. Jadi di usia pernikahan yang hampir 4 tahun, itu memang nggak mudah. Semua cobaan, semua mulai dari diri sendiri ya terutama. Karena musuh terbesar adalah diri sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Mau cerita di bulan-bulan inilah, bulan kemarin lah lebih tepatnya. Segala keputusan yang diambil sebenarnya memang kalau kita berpikirnya pakai perasaan, mungkin ya banyak yang kayak istilah bucin lah atau apalah. Pasti ada aja yang menggiurkan gitu. Mulai itu dari mungkin, jujur aja sih sebenarnya memang pernikahan kami ini memang bukan hal yang sangat mudah gitu. Tapi mulai dari ujian ekonomi atau apapun, cuman kemarin itu tuh ada aja tuh yang mengganggu istilahnya. Yang istilahnya yang kayak sebenarnya dari tahun lalu dia mengganggu gitu loh. Gimana kabarnya? Saya yang namanya istilah kita sebagai agent properti itu kan nggak mungkin jalannya nggak mungkin mulus-mulus aja. Pasti ada cowaannya lah. Ya siapa sih yang nggak mau uang? Bener ya? Siapa sih yang nggak mau uang gitu? Kalau misal dibilang ya memang bukan hal yang istilahnya ya tahu ada asetnya gitu loh. Cuman dari tahun lalu ini kayak orang ini tuh kayak meneror saya gitu loh. Kamu tinggal sama siapa? Saya cuma jawab, oh saya tinggal sama suami saya, sama orang tua saya, memang kebenaran begitu kan. Terus saya ngomong, terus dia ngomong, oh gitu, boleh gak ketemuan? Saya ngomong, oh next time aja deh kok, gitu, sama si orang ini. Nah, bulan kemarin, mungkin Cisanti tahu juga ya, saya tuh tiap apa-apa tuh kayak, namanya saya bantuin jualin properti dia, sebentar-bentar ditelepon, sebentar-bentar, teleponnya ini bukan siang loh, ini tuh kayak udah setengah 12 malam, itu kan istilahnya memancing ya tahu sendiri lah cowok ya, cowok kan 1 menit aja kan pikirannya kan
Ya jangan kan hanya cowok, kita aja sendiri kan pasti ada terbesit lah. Nah, cuman nih orang tuh kayak si beliau ini nanya, Ripka udah tidur belum katanya, bisa saya telepon nggak? Saya sampai ngomong sama suami saya, aduh cobaan pernikahan 4 tahun ini sebenarnya nggak mudah ya, nggak mudah gitu. Yang istilahnya ya memang banyak yang mencaci keluarga kami. Ya mungkin ini yang ya Tuhan pengen kita untuk naik level gitu. Terus saya ngomong sama Ci Santi, Ci, saya tuh sebenarnya risih loh, Ci, saya ngomong gitu sampai akhirnya ya udah saya mau ketemuan katanya gitu. Mau ketemuan ngapain? Saya mau ngasih kunci katanya. Mau ngasih kunci, tapi kan namanya kita cewek ya takut gitu. Bener-bener takut kok orang tuh gini banget yang istilah kita mau bener kok diajak yang kayak ya walaupun nggak secara langsung tapi kan ya namanya cewek sama cowok kalau ketemu ya kan. Nah, yang saya bingung adalah permasalahan keluarganya beliau itu diceritakan ke saya. Saya sampai ngomong sama Ci Santi, Ci, sorry, kok di pernikahan 4 tahun ini tuh kayak godaannya tuh parah gitu loh. Yang istilahnya suami orang menggoda saya. Kalau pada saat itu saya mungkin dengan kondisi mungkin keuangan kami memang lagi nggak stabil, kalau misalnya saya terbesit untuk pergi ke arah sana mungkin bisa jadi. Siapa sih yang nggak mau uang, istilah gitu dong. Cuman saya ngomong sama sama Cici dan suami saya mau hidup kudus, saya nggak mau berpikir seperti itu, saya nggak mau, pokoknya sampai kapanpun intinya saya mau bertahan sama suami saya ngomong gitu. Tolong Ci, ini orang mau ngajak saya ketemu, tolong temenin saya sampai bukan hanya ajak Cici saya, ajak manajer saya, ajak BO saya, business owner saya. Nah, akhirnya pas sampai ketemu, dia ngomong berbagai macam, apalah kita jelasin prosedurnya apa segala macam. Tapi yang lebih anehnya lagi, setelah pulang dari sana, ini owner tuh ngomong lagi, kamu udah pisah belum sama mereka? Loh, kenapa kok? Oh enggak, saya mau ketemuan lagi sama kamu. Intinya dari kesaksian saya adalah kita memang nggak bisa, manusia terbatas ya. Kita mungkin nggak punya kemampuan, mau kemampuan apapun itu kita nggak akan bisa. Tapi kalau kita punya keputusan untuk stay sama pendirian yang Tuhan berikan kepada kita harus berdoa. Ya pokoknya ini udah nggak bener nih, udah nggak bisa nih. Gitu aja sih. Oke, Ci Santi, kita berdoa untukmu, Ci Santi, Ci Ripka, menjaga hati ya. Tidak hanya kita berbicara mengenai karakter, tetapi juga berbicara mengenai keteguhan hati. Hati itu memang harus dibikin sekuat batu, tetapi juga harus bikin selembut kapas ya. Nah, tergantung bagaimana kita menempatkannya. Ya. Kalau dengan suami ya bikinlah selembut kapas, tapi kalau dengan orang-orang kupret seperti itu ya bikinlah sekeras batu ya. Kalau perlu ditimpuk itu supaya jidatnya agak bocor. Kalau perlu pakai hati saya lah. Hati saya lebih gede, nanti saya timpuk ke jidatnya biar agak bocor jidatnya. Nggak apa-apa. Gitu. Nanti bilangin, ada cewek lebih cakep dari saya kok, namanya Charlotte, bilangin. Terus kasih nomor saya, nanti biar kenalan sama saya ajak pacaran, saya minta duit 25 miliar dulu, terus ketemu, rupanya Doraemon gitu ya, biarin. Yang penting gini, mungkin gini, Ciripka, kalau dari saya, nanti kan bisa ditutup nanti dengan Pak Gembala maupun Pak Surfendi. Hati yang gembira adalah obat. Ya.
jalani ini semua sebagai sebuah lelucon kehidupan aja, ciri-ciri. Ya, saya itu kalau digodain cewek, saya bilang, memang itu resiko cowok ganteng. Kalau cowok ganteng ya pasti dikejar-kejar cewek cantik ya gitu. Kan tergantung keputusan kita, kita mau terima ajakan dia untuk seperti itu atau tidak. Jadi anggaplah ini sebagai sebuah lelucon aja. Saya juga kalau lagi sedih gitu, saya suka muter sule gitu ya, nah, dansa kayak orang gila. Seneng saya gitu. Tapi setelah itu kita lupa kita matikan lagi YouTube-nya. Dengan orang seperti ini ya jangan ditanggepin, tapi anggaplah ini lelucon gitu loh. Nggak beda ciri seperti kalau kita lagi ke Bali itu ketemu monyet. Monyet kan datengin, megang-megang, manjat-manjat, peluk-peluk kita. Di situ ya kalau kita ketakutan ya monyetnya makin seneng. Tapi kalau kitanya cuek, monyetnya juga sebel gitu. Ya anggaplah itu monyet. Gitu. Dicuekin aja. Jangan dibawa sedih, sih. Kalau dibawa sedih, malah hatimu tuh nggak bisa punya hati yang baru. Jadi anggaplah ini sebagai sebuah ujian yang bagus dan lelucon kehidupan aja. Mungkin itu pendapat saya yang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Perlu dicek dulu ya. Yang penting tetap gembira, jangan sampai kehilangan sukacita, jangan sampai juga terjerumus di jalan yang salah. Puji Tuhan, Tuhan baik. Pastor Fendi bagaimana? Ada yang mau disampaikan atau mungkin dengan Pak Gembala bisa ditambahkan sesuatu? Ini begitu banyak ya cerita-cerita yang kita dengar malam hari, terutama dalam kapasitas hati yang baru. Bagaimana Pak Fendi maupun Pak Gembala, apa yang bisa ditambahkan untuk closing malam hari ini? Saya silakan kembali. Oke, thank you, Pastor Charlton. Mungkin Pastor Paulus saja ya yang closing karena waktunya udah. Oke, thank you Pastor Fendi, kawan-kawan juga ya. Memang ini topik yang nggak gampang ya. Yang mau khotbah pun juga harus introspeksi ya. Tapi bukan berarti tidak gampang lalu kita lewati. Karena kebanyakan kita manusia itu kan cari gampang. Firman yang kira-kira sedikit agak menggigit, sedikit agak menyucuk hati kita, sering kita hindari. Pendeta kok kayak gitu ya. Misalnya ada firman yang menegur kita, itu seringkali kita malah menghindar. Padahal itu sebetulnya vitamin ya. Coba kalau kita ada beberapa kemarin yang kena virus ya Omikron kan, ya membutuhkan obat kan. Kita perlu obat turun panas ya, analgesik, antipiretik ya. Ya saya sebutkan zatnya ya. Tahukah Anda bahwa zat yang untuk menurunkan panas atau demam dan untuk meredakan sakit itu sebetulnya itu kalau dari sisi organoleptis itu bentuk, warna, bau, rasa. Itu di dalam kimia farmasi itu biasanya ada namanya seperti itu ya. Jadi menentukan zat ini bagaimana. Jadi bentuknya seperti apa, baunya seperti apa, rasanya seperti apanya. Ini rasanya untuk obat yang menurunkan demam dan menurunkan sakit itu sebetulnya pahitnya itu luar biasa. Ya, sangat pahit sekali. Tetapi diproses sedemikian rupa sehingga rasa pahit itu tidak lagi menjadi pahit gitu ya. Nah, itu proses obat untuk mengobati orang yang sakit. Saya kira firman Tuhan juga begitu. Jadi untuk sesuatu yang pahit itu jangan dihindari ya. Karena hati yang baru itu adalah sesuatu kunci untuk kita memiliki karakter Kristus ya. Kalau kita tidak mau mengambil satu sikap, mengambil satu beban ini, ya kita jadi orang Kristen itu bukan enak-enak saja, kita angkat tangan lalu Tuhan kasih mujizat, terus kita nakal, berang-bereng lalu dapat mujizat. Ya suatu hari Tuhan akan biarkan karena itu seiring dengan kedewasaan kita. Salah satu contoh misalnya waktu kita kecil, punya anak kecil gitu ya. Anak itu kalau anak waktu kecil masih jatuh ya,
Itu tidak mungkin kan orang tuanya membiarkan itu. Terus lalu ngomong, kapokmu kapan gitu ya. Enggak, pasti akan lari dan membangunkan, kenapa kok bisa jatuh gitu ya. Kenapa kok bisa jatuh. Tapi kalau seperti saya ini sudah umur 53 gitu, lalu sudah ngerti kekuatannya, sudah ngerti kelemahannya, lalu saya naik-naik pohon gitu ya, terus nanti jatuh, disembuhkan, masuk rumah sakit, nanti naik lagi. Ya lama-lama orang yang nulung kan capek kan gitu ya. Nah ini orang ini bisa dinasehati apa tidak gitu ya. Nah jadi sebetulnya hati yang baru itu adalah suatu sikap. Makanya Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 28 itu berkata, kamu akan kuberikan. Jadi Tuhan itu memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya, jadi roh itu roh huruf besar, Roh Kudus. Nah itu yang kita selalu ngomong, nggak gampang, hati dengan mulut itu nggak sama. Nah kalau kita terus berdebat pada hati dan mulut nggak sama, ini karakter ini susah, nggak gampang. Nah ini namanya suatu sisipan duniawi yang masuk ke dalam pikiran kita, lalu kita aminkan. Saya berkata ini berbahaya. Ya, seharusnya kita ngomong, bagiku memang agak sukar, tapi Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam batinku memberi kemampuan aku, sehingga dulu aku tidak mampu, sekarang aku mampu. Sekarang aku belum terlalu mampu, tapi aku percaya Roh Kudus pasti akan memampukan aku. Nah ini namanya niat. Ya. Nah kalau orang hidup tidak punya niat, hanya akan pengen enaknya saja, nah ini bahaya, tidak mau ngikutin proses. Ya saya lihat banyak sekali hari-hari ini orang-orang percaya yang ini dalam 2-3 hari ini saya banyak mengkonselingi orang ya tentang rumah tangga. Ya, standar orang Kristen pun tidak terpenuhi, gitu ya. Terus apa gitu ya. Jadi tadi saya katakan di dalam Yehezkiel 36 itu ayat 26 pun berkata seperti itu. Lalu 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Nah kan kita sudah disadarkan 2 ayat yang berdekatan itu ada kata roh. Roh yang tinggal atau diberikan Tuhan di dalam batin. Kesalahan kita adalah kita meninabobokan diri kita, kita ngelus-elus tubuh kita, kita mengimani, oh aku enggak mampu, ini sukar loh, hati dan mulut itu enggak sama, ya hati kan di dalam enggak ada yang tahu, mulut kan bisa ngomongannya bisa dibikin-bikin yang halus ya. Kalau selama Anda terus seperti itu, ya enggak baru-baru gitu ya. Itu hanya nina bubuk dari kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ngomong, tanya sama Roh Kudus. Tadi Henry Giovanni bagus banget ya. Roh Kudus itu bisa bicara, enggak ngawur. Orang yang memiliki hati yang baru itu walaupun hatinya enggak kelihatan, ya kan secara fisik aja kalau hati kelihatan kan, ya gimana ya hatinya ada di luar gitu ya. Terus kalau hatinya kotor dicuci itu nanti gelombior-gelombior di sini hatinya itu bukan hati itu ya. Jadi hati itu memang di dalam tidak kelihatan. Ya. Itu kita harus sadari semua, spirit itu di dalam. Tapi orang ngerti orang itu dewasa atau tidak itu dari sikapnya gitu. Kalau tadi seperti seperti istrinya Henry itu Ribka tadi, kalau hatinya tidak baru, hatinya tidak dalam Tuhan, lalu pikirannya hanya diisi oleh yang dinasihatkan Roma 12 ayat yang kedua itu, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Dibalik artinya kamu serupa dengan dunia ini. Nah, misalnya, kalau kita masih serupa dengan dunia ini, walah ya jadi uang duit uang ya kan? Kita hidup mau apa? Kan cari uang. Kalau sudah dapat uang kan, wah itu semua bisa dibeli. Bisa beli mobil baru, wah ada pengakuan dari orang di sekitar kita, orang kan hormat, respect kepada kita, wah kan uang kan itu ya. Nah, itu untuk orang-orang yang hatinya belum baru. Tapi puji Tuhan, Ribka hatinya baru, sehingga dia mampu untuk melawan itu ya. Ada Roh Kudus yang ngingetin dalam hatinya. Ada satu hikmat, sehingga dia ngajak Santi, ya, ngajak rekan-rekan di kantornya untuk menemui seseorang itu sehingga terlindungi. Jadi itu namanya hikmat, saudara-saudara. Jadi jangan karena uang, jangan karena pekerjaan lalu semua ditabrak gitu ya. Ya kalau hanya itu lalu apa bedanya kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu ayat yang ke-28, dan kamu akan diam di dalam negeri
yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Jadi ini namanya warisan. Warisan dari Abraham, Ishak dan Yakub ini jadi milik kita semestinya itu ya. Nah memang proses yang nggak ada langsung orang langsung mau kaya gitu, seperti hari-hari ini kan banyak sekali itu robot-robot trading yang sedang ditutup oleh pemerintah, yang di mana itu teman-teman kan tahu tuh di media sosial banyak sekali, di Facebook saya penuh ya, macam-macam begitu ya. Itu kan bagaimana promosinya, wah 3 bulan dapat Ferrari, 4 bulan wah bisa beli rumah harga sekian puluh M. Ya kan itu dunia caranya menggait kita gitu ya. Nah, sayangnya kalau kita itu masih memiliki hati yang lama, lalu kita tergiur, lalu kita tidak bertanya, tidak berdoa kepada Tuhan, tidak bergumul, namanya berdoa itu kan harusnya itu setelah amin, lalu diam, tenang, dan tunggu. Ya, jadi diam dulu, tenang, sambil tenang, pikirannya ditenangin, tenangin, hatinya ditenangin. Jangan, masa bisa sih, itu kan duit, ya itu gimana nanti kalau ini kan opportunity, ini kan peluang, nanti kalau lepas bagaimana, terus bagaimana, ya itu kan enggak ngomong. Tapi kalau kita diam, lalu tenang, Tuhan, coba Tuhan tolong bicara. Diam aja, boleh tangannya begini, boleh, pokoknya santai aja, relax gitu ya. Nanti ada sesuatu loh teman-teman, di dalam hati kita tuh. Ada yang ngomong, jangan. Atau lanjutkan, ini berkatmu. Wah ya sudah, gaspol, ya, gaspol rempol, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi hati yang baru itu memang nggak gampang. Saya sendiri mau mengkhotbahkan ini juga banyak pergumulan dari pribadi saya sendiri ya. Tetapi kita harus mau mengerjakannya. Inilah salib, ya. Kalau orang Kristen tidak mau mikul salib, itu bukan Kristen. Karena definisi dari Kristen itu pengikut Kristus. Kristus matinya disalib. Nah, kalau kita tidak menyalibkan kedagingan kita, Anda dan saya bukan Kristen. Itu Kristen-Kristenan. Ya, Kristen hanya mau enaknya sendiri. Ngamuk, ya. Ditegur, marah gitu. Ya kayak tadi Henry Giovanni mengilustrasikan dengan istrinya gitu ya. Itu kan ilustrasi. Lalu cari ayat firman yang meninabobokan kita, yang apa? Yang berkat-berkat gitu ya, yang masa depan baik gitu ya. Wah, indah gitu. Memang hasil akhirnya akan seperti ayat yang ke-28. Tapi proses dari kehidupan itu harus kita jalani, harus ada satu niat ya. Agama apapun di dalam agama itu ada niatnya ya. Kalau agama saya dulu ya mengajarkan saya untuk memiliki nawa itu, niat. Kalau nggak niat nggak jadi. Itu ya. Jadi hati yang baru itu mutlak. Karena hati yang baru itu bicara karakter. Ya. Kekristenan tanpa perubahan karakter itu pura-pura. Ya. Perubahan itu bukan 1, 2, 3 hari. Tapi bisa berpuluh-puluh tahun seperti saya. Untuk saya bisa ngomong seperti ini di hadapan Anda semuanya, itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Gitu ya. Jadi nggak bisa, apalagi karakter itu adalah kebiasaan yang dibentuk dari masa kecil yang sering saya khotbahkan. Ya, ada karakter buruk, karakter baik. Ya kalau kebiasaannya dari kecil itu buruk terus, ya sampai besar buruk. Ya, ada yang orang tuanya mendidik karakter kebiasaannya baik, ya karakternya baik. Nah untuk yang buruk menjadi baik atau yang baik jadi buruk itu butuh waktu, ya lama banget untuk mengubah suatu habituasi atau kebiasaan itu. Ya jadi saya kira teman-teman tetap semangat aja. Mari kita sama-sama. Toh janjinya Tuhan tuh ya dan amin ya. Tadi di ayat 26 dikatakan, aku menaruh roh yang baru di dalam batinmu. Lalu ayat yang ke-27, rohku akan kuberikan di dalam batinmu. Ya, jadi dua ayat yang berdekatan itu menyebutkan suatu maksud yang sama. Artinya ini adalah suatu attention, satu perhatian. Perhatian bahwa Allah itu betul-betul memperhatikan kita. Kenapa diperhatikan? Karena Tuhan ngerti ketidakmampuan kita. Gitu ya. Makanya ketidakmampuan kita jangan dipakai untuk meninabubukkan iman kita. Saya ulangi. Ketidakmampuanmu jangan dipakai untuk membesar-besarkan ketidakmampuanmu. Justru harus ngomong, aku memang tidak mampu, tapi Roh Kudus pasti memberi kemampuan kepadaku. Gitu loh. Jadi
Itulah namanya mikul salib. Seperti kalau kita doakan orang, masih sakit, orangnya suruh ngomong, aku sudah sembuh dalam nama Yesus. Habis ngomong, aku sudah sembuh, cekot kepalanya. Aduh, kok suruh bilang aku sudah sembuh? Itu namanya apa? Melawan. Ya. Jadi roh sakit dilawan, roh jahat dilawan. Ya, mantra dilawan. Kalau mantra, saudara, orang kesurupan ya, orang sudah kesurupan, lalu setannya kita tengking. Dalam nama Yesus, keluar gitu ya. Setannya keluar. Nah, walaupun pendetanya masih di situ, belum pergi dari hadapan orang yang sudah dilepaskan itu. Tapi kalau orangnya ini menerima kehadiran setan lagi, masuk, ya, pecicilan lagi ya. Tapi kalau ditolak, biasanya pendetanya ngomong, nanti kalau dia mau datang tolak ya, tolak. Jangan ikuti. Tanganmu jangan goyang-goyang. Sudah, kalau dia mau ingin kamu goyang-goyang, tahan. Jangan diikuti. Nah, begitu. Nah, itu setannya. Jadi teman-teman jangan mengikuti perasaan yang keliru, karena perasaan itu banyak keliru. Makanya orang bertengkar kadang-kadang karena perasaan. Perasaan itu asumsi itu mesti keliru, ya. Maka kacamata kita bukan perasaan, kacamata kita adalah kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi saya harap ini mari kita belajar bersama-sama, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, hiduplah dalam pertobatan. Ya, poin yang pertama tadi sudah dikhotbahkan. Lalu yang kedua, mengertilah akan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah itu yang baik, ya. Lalu apa setelah baik? Yang berkenan, yang baik dan yang berkenan. Lalu apa lagi? Ya, dan yang sempurna. Ya, jadi kalau melawan tiga hal ini artinya itu bukan kehendak Allah. Ya, lu ini baik, ya. Lalu kita mikirnya baik ya, tapi berkenan apa tidak? Ya, menghidupi keluarga, mendapatkan uang itu baik. Tapi kalau mendapatkan uangnya dari nyolong, ya itu tidak berkenan. Kan gitu toh. Jadi, wah ini baik dan berkenan. Tapi sempurna enggak ya? Nah, jadi itu terus yang harus diuji dalam hidup kita. Kalau dalam hati kita ini sudah mulai peka terhadap itu, maka pelan-pelan hati kita itu terbaharui dengan sendiri. Ya. Jadi demikian, ini bukan closing statement, tetapi memang ini agak harus ditekankan ya teman-teman, karena ini tidak gampang. Ya, sudah terlalu banyak kita bertahun-tahun dicekoi mujizat, dicekoi cari duit gampang, dicekoi pertolongan Tuhan. Memang ya, itu kalau kita masih kanak-kanak rohani. Ya, enggak bisa bikin susu, bapaknya bikinin, mamanya bikinin, bayinya yang masih kecil kasih susu, ya. Tapi kalau seperti Kofendi, seperti saya, ya papa mama kita ya, turun dari surga membikinkan susu kita yang sudah gede-gede, ya enggak mungkin. Kita bisa merebus air sendiri, bisa membuat sendiri. Jadi seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Jadi rohani itu sebetulnya akan bertumbuh natural. Ya, tidak usah bertumbuh, mari bertumbuh, rohaninya bertumbuh, enggak usah. Kalau Anda menjadi Kristen yang natural saja, pasti bertumbuh. Apa itu Kristen yang natural? Bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, baca firman Tuhan, puji-pujian, penyembahan itu natural. Natural, ya kan? Seperti maaf ya, orang Muslim itu naturalnya satu hari itu sholat 5 kali. Tidak menjadi natural kalau dia ngomong, wah saya 3 saja, yang 2 enggak usah. Wah itu repot, itu enggak boleh, itu aturannya bukan begitu. Ya. Jadi agama yang lain juga, kepercayaan yang lain juga, ya. Semua itu ada kaidah-kaidahnya. Jadi jangan kita melawan kaidah. Ya kalau dikhotbahi lalu jangan mencari ayat untuk membantai pengkhotbah atau wah salah itu khotbahnya, mestinya gitu, itu nyinggung saya itu. Wah, nggak bisa, lain kali Effendi jangan diundang lagi. Ya, itu enggak boleh ya, terus dikritiki, enggak bisa. Ya. Jadi kita mulai belajar susu itu bagi anak-anak. Tapi makanan keras itu bagi orang dewasa. Ya, jadi hati yang baru bukan dimiliki oleh anak-anak. Hati yang baru itu dimiliki oleh orang dewasa. Karena karakter yang baru berjalan terus bertumbuh ke arah Kristus, ya pasti akan dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Baik itu secara rohani
baik itu secara jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Mari Kak Fendi, silakan lanjut. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Saya boleh minta Ci Iva untuk doa syafaat. Nanti kita Pastor Charlton yang akan bawa berkat. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa untuk JIC pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk sharing firman yang telah disampaikan oleh hamba-hambamu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kami, setiap kami pribadi lepas pribadi, hati yang baru, hati yang lebih baik lagi ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh Engkau proses lebih lagi ya Tuhan, agar kami menjadi orang yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa juga Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Bapak Paulus Eko Dinanto, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau juga memberkati visi dan misinya dalam gereja-gerejamu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan pengurapan-Mu turun atas beliau ya Tuhan, dan biarlah Engkau terus menuntun di setiap jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati keluarganya, istri dan juga anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Pelayanan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Kami Engkau memberkati juga dengan hati yang baru, dengan hati yang bijaksana ya Tuhan. Biar kami juga boleh melayani-Mu dengan lebih sungguh lagi ya Tuhan. Kau juga memberkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang lain. Dan juga Engkau memberkati teman-teman kami yang hadir dalam GIC online pada hari ini ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kesehatan setiap kami ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan kami ya Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan dan lakukan, kiranya juga Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja kami ya Tuhan, satelit-satelit IHK dimanapun berada, di Bandung, di Bogor, dan juga di IHK Kota, terlebih-lebih juga yang di Palem. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau mengurapi gerejamu ini ya Tuhan, sehingga gerejamu menjadi gereja milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, Engkau memberkati ya Tuhan. Berkati juga pemimpin kami dari tingkat presiden hingga RT RW. Engkau memberkati ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan bangsa-Mu ini Engkau pulihkan daripada virus-virusnya ya Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Engkau juga menjaga setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang pada malam hari ini kami dengar dan juga kami telah dan juga telah di-sharingkan oleh hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekarang kita angkat tangan kita dan kita kembali dalam kehidupan kita dan kita koreksi, kita perbawa hati yang baru ke depan Tuhan dan membawa berkat yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati menolong kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang sedang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Ya, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Thank you yang sudah bertugas juga, Ko Henry, Ko Charlton. Tadi nggak jadi ya? Halo In. Ya, halo.